Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babel Aldo bersama gua Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi ya, kalian yang mau berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Cek deskripsi, ada nomor admin umroh yang siap melayani perjalanan umroh kalian. Sudah ada paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1, cek sekarang. Dan buat kalian yang pengen beli baju Koko Alkodi dan juga parfum kamu nih, cek deskripsi ya guys. Oke guys, konten gue masih seputaran kelompok si Fuad dan Wasim ya, Fuad dan Wasim yang sama-sama udah dilaporin ke polisi dan sampai hari ini belum ditindaklanjuti. Mudah-mudahan salah satu deh ya, Wasim nih dah, yang mumpung gue lagi di Sampang, Pak Polres Sampang, tolong diperhatikan Pak, tolong diperhatikan. Tadi kita udah ngebahas tentang Mukimat versus Mukimat ya guys. Yang ini Syarifuddin setiap pernyataan. Ya, jadi ini dua Udin, duo Udin Mukimat berseteru besar ya, Syarifuddin sama Imaduddin. Dan nggak tahu perkara apa. Ternyata sekarang beredar lagi ya perseteruan tentang duo Mukimat lagi guys. Ini sama-sama berasal dari Madura kalau nggak salah nih ya. Yang pertama Hasan Syarif, penjual jamu yang mendadak jadi ulama ini. Kalau siapa namanya, Wasim kan penjual kopi. Kalau Hasan Syarif ini penjual jamu dia guys. Penjual jamu mendadak ulama ada, boleh saja ya, boleh. Dan juga satu orang namanya Lora Ombul. Ombul ini nama daerah di sini ya, nama daerah. Nah, sebelum kita masuk ke perseteruan mereka berdua ini, terjadi di live TikTok ya guys ya. Ternyata si Hasan ini juga guys, aduh banyak masalahnya. Selain ditagih utang sama Lora Ombul, ternyata Hasan ini ngedeketin cewek sampai ngajak mandi bareng anjir. Sini Olavi jadi istriku, ntar mandi bareng. Wadah. Ya San, emang iyalah sama dah, udah mandi bareng sono. Terus ini ada chat-chatannya, percuma ngomong sama kamu itu mencela-mencela, introspeksi diri Gus. Jangan harapin menang dewek. Iya, aku yang murahan pantas dihinakan, nggak kayak sampean yang baik dan mulia, yang baik yang mulia. Aduh, bodoh amat. Hasan, ini taruh dekat Hasan aja ya. Ya, kau taruh di mana ya? Di mana ya? Ini semua salahku emang terlalu. Wadah. Ya, di sini aja ya, di sini ya. Ya, soalnya yang sang itu kan Hasan ya, jadi deketin chat ini ya. Hasan ya, penjual jamu jadi ulama. Nah, ini terjadi percakapan guys antara Lora Ombul ya dan Hasan Syarif guys. Ini percakapannya guys. Nah, ngakak ini guys. Ini pendek ya, nanti yang panjangnya gue taruh di belakang aja seperti biasa ya guys. Kita dengerin dulu deh ya. Kamu itu punya utang, lunasi apa ya? Ya. Kamu itu saya tanya ya,
sama kamu ya. Saya utang ke kamu apa ke siapa? Ya ke teman kita lah, saya begitu. Siapa teman kita siapa? Teman kita siapa? Kamu itu Siapa? jangan tanya balik. Iya, tidak salah juga si Hasan ini ya. Kalau memang teman kita, sebutin namanya. Lora Ombul ini masih mungkin nutupin juga. Wallahu alam ya. Lora Ombul, Hasan Syarif sama Ja'far itu satu kelompok guys, satu kelompok. Ya, mereka lagi cakar-cakaran. Lanjut dulu ini dikit-dikit. Ntar yang panjangnya ini gue taruh di belakang ya. Percakapan panjangnya gue taruh di belakang. Seperti biasa guys, ya. Lanjut. Kalau kamu itu punya hati, bayar dulu utang kamu itu, saya itu. Jangan tanya kemana-mana. Kalau bukan kamu menuduh itu, tanda resminya sudah ada. Saya bertanya, ya oke, saya utang sama siapa? Bayar Coba. dulu utang kamu itu. Ke Bayar siapapun dulu. kamu yang punya utang. Intinya begitu. Ya siapa? Ya udah kamu bayar aja. Jadi Ke siapa biasa. kamu utang itu? Nah ini Lora Ombul juga tidak tepat ini. Ya sebutin lah namanya, suruh orangnya nagih. Iyalah, masa cuman begitu bukti resi doang, nggak cukup jadi barang bukti. Bukan belain Hasan gue, tapi emang begitu ya kan. Ya cuman wah bongkar aja lah Ombul. Ya buat orang Madura yang tahu ini ya, Lora Ombul ini bongkar lah, jangan takut, bongkar-bongkaran aja kalian. Ngerungkat-rungkat sendiri lu ya. Lanjut. Sebut Sekarang saja kamu bang, menuduh jangan saya. malu-malu, sebut bang, biar tahu bang. Sebut. Kalau perlu Ya hadirkan orangnya udah, di sini. kau usah disebutin. Kamu bayar ke siapa saja yang kamu punya utang Berarti itu. kamu Jangan lari, fitnah. jangan lari dan utang di Berarti bawah. kamu- Bukan fitnah. Berarti kamu fitnah. Itu buktinya sudah ada resinya. Ya bukan fitnah San, dia juga bukan fitnah, dia menuduh dengan bukti. Cuman dia masih menjaga yang lu utangin gitu, yang diduga lu utangin gitu San. Ah kalian deh, emang susah sih ya. Ya begini guys, kalau tolol ketemu tolol ya. Yang begini mau ngerungkatin nasab, yang begini jadi ulama nasab. Aduh, lanjut dikit. Berarti kamu fitnah di situ. Bukan fitnah. Tanda resinya ada itu. Nah, tanda resi itu ada mestinya. Ya, Lora Ombul juga, ayo diajak ketemu, janjian, begitu. Bongkar-bongkaran. Itu loh, jadi yang benar siapa? Iya kan? Waduh. Makanya ada pinter otak gitu loh. Pinter ya. Ngurusi utang aja dulu, jangan ngurusi nasab. Ada nasib. Lanjut. Itu saya tunjukkan coba. tadi. Mana tanda resinya? Coba mana? Mas Lora. Coba tunjukkan lagi. Kalau sampean mau Tunjukkan lagi. bahas hutang, ya. Kalau sampean mau bahas hutang, perjanjiannya Siapa kamu yang tahu. mau bahas hutang, Kang? Ini apa ya tadi saya dibilang fitnah. Di situ setelah ditunjukkan Makin tak buktinya, nyambung. saya dibilang fitnah. Lah, Kalau kamu itu punya Saya itu utang berhutang sama orang, siapa? harusnya kamu itu dibayar. Sama Jangan dari siapa? ditanggung jawab kamu itu. Loh, iya sama siapa? Maksudnya Sama begini. siapa? Ya ke siapa saja yang kamu utangin. Makin rame. Nah, semua ikut ngomong. Nah, inilah TikTok. Ini kan kalimat kan sudah ada di Inilah TikTok. Makin rame semua ikut ngomong. Udahlah. Diantar ya versi panjangnya ada dari Vivi, akunnya Vivi Mbrut, gue taruh di belakang deh. Kalian tonton. Iya deh, cakar-cakaran deh kalian ya. Ya. Ngebahas utang aja masih begini. San, lu urus juga tuh Vivi. Lu ajak mandi. Iya. Hasan Syarif, Hasan mesum lu ya. Ini ngajak orang mesum lu San ya. Aduh San, jangan dong San. Nikahin dah begitu guys ya. Selamat menikmati. Buat para muhibbin, selamat menikmati apa ini namanya, suguhan luar biasa ya, Mukimat Tolol versus Mukimat Tolol. Ya dua-duanya nggak bisa dibela, nggak bisa apa. Lora Ombul mungkin merasa benar dengan buktinya, ya bahwasanya ada transferan, mungkin nutupin siapa yang dihutangin Hasan. Hasan juga nggak salah karena Hasan perlu bukti. Tapi ya begitulah, di saat kenapa gua nggak mau ngobrol sama mereka? Kenapa? Bisa mendegradasi kapasitas otak dalam berpikir. Itulah Mukimat. Gua Bapak Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih percakapan lucunya gua bikin model komedi aja ya. Biar nggak terlalu tegang kita ngadepin orang-orang tolol berdebat. Kamu itu punya utang, lunasi apa ya? Oke, ya. Itu saya tanya ya. Saya tanya sama kamu ya. Itu saya utang ke kamu apa ke siapa?
Ya ke teman kita lah, saya begitu. Siapa teman kita siapa? Teman kita siapa? Kamu itu Siapa? jangan tanya balik. Kalau kamu itu punya hati, bayar dulu utang kamu itu, saya gitu. Jangan tanya kemana-mana. Kalau Bukan kamu menuduh itu, menuduh tanda resinya sudah ada. Saya bertanya, ya oke, saya utang sama siapa? Bayar Coba. dulu utang kamu itu ke siapapun kamu yang punya utang. Intinya begitu. Ya siapa? Ya udah kamu bayar aja. Ke siapa kamu utang itu? Sebut Sekarang saja, kamu Bang. menuduh Jangan saya. malu-malu, sebut Bang, biar tahu Bang. Sebut. Kalau perlu Ya hadirkan orangnya di udah, sini. kau usah disebutin. Kamu bayar ke siapa saja yang kamu punya utang Berarti itu. kamu Jangan dari fitnah. utang di Berarti bawah. kamu- Bukan fitnah. Berarti kamu fitnah. Itu buktinya sudah ada resinya. Berarti kamu fitnah di situ. Bukan fitnah. Tanda resinya ada itu. Itu saya Iya, tunjukkan coba tadi. mana tanda resinya? Coba mana? Coba tunjukkan lagi. Kalau sampean mau Tunjukkan bahas lagi. hutang ya, kalau sampean mau bahas hutang, perjanjiannya Siapa kamu yang tahu. mau bahas hutang, Kang? Ini apa ya tadi saya dibilang fitnah. Di sini sudah ditunjukkan buktinya, saya dibilang fitnah. Lah, Kalau kamu itu punya Saya itu utang berhutang sama orang, siapa? harusnya kamu itu dibayar, Sama jangan siapa? ditanggung jawab kamu itu. loh ya sama siapa? Maksudnya Sama begini. siapa? Ya Sama ke siapa saja yang kamu utangin? Kan kamu udah tahu tuh. Ini kan kalimat kan sudah ada jawaban. Kamu punya hutang sama siapa? Sama siapa saja, berarti kan ini ranahnya kan panjang. Gini Kang ya. Ini apa? Intinya itu sudah apa ya? Dia itu kalau misalnya mau tanggung jawab membayar hutang itu bayar saja ke siapa Ya, yang kamu ke utang. siapa? Itu Coba tanda tunjukkan ke resinya siapa. kan sudah ada. Yang mana? Masih Coba bilang tunjukkan lagi. nah Tunjukkan gak lagi. usah kalau kamu itu pengen apa ya, pengen ngeles, gak usah ini tanggung jawab Nih, kamu Laura. itu bayarin aja. Nora, Baik, Dengerin kalau ya, tanda resinya dengerin ya. itu ada ya, kalau tanda resinya itu ada kan seharusnya kamu tahu orangnya. Sampaikan. orangnya itu. Tanya aja ini yang ini Tijanul Mustafa ini. Kamu yang Tanya tidak aja konsisten. ke siapa aja yang dia Kamu utangin saja. itu. Kan kamu yang mengungkit-ungkit, kamu saja. Siapa yang mau mungkin Oh tadi itu, ngeles ini. Kalau seperti itu host, kalau seperti itu resi penipuan. Iya. bukan Ini resi contoh ya, penipuan, contoh ya, ini bukan contoh resi ya. penipuan. Ini contoh Ini ya. orangnya ini di WA tidak dibalas, di telepon tidak pernah diangkat. Coba tunjukkan WA-nya, tunjukkan WA-nya, tunjukkan. Untuk apa Tunjukkan. ditunjukkan di sini? Kamu aja kalau misalnya kamu itu mau tanggung jawab. Tapi kalau kamu bukan udah bayar haknya, aja utang gimana, kamu itu, Bang? nggak usah banyak-banyak. Macam saya, ini saya andai kata, ini saya punya utang ke siapa? Bayar saja, bayar semuanya. Berarti saya harus bayar ke Bang Moi, Bang Siam, atau tak Bang Vivi kan gitu, atau tak yang di bawah semuanya saya bayar kan gitu. Laporin aja, ini tanda buktinya resinya saya sudah ada. Kamu tahu ya, kamu itu ya. Kamu itu kalau Kamu punya itu- utang, dengerin, tanggung jawab itu dengerin, kamu dengerin itu orang. dibayar, Dengerin. jangan Gantian dari dulu, jawab. gantian dulu Dengerin, biar dengerin, gak dapat dengerin. kusir. Dengerin. Ini saya Dengerin. nelfon terus ini. Kamu itu ya membicarakan hutang orang, nah kan kabur. Angel wes. Iya. Sedangkan Ya, saya sudah, saja, sering. Bang ya. Sedangkan saya Sudah saja. sering. Demit itu Udah sering itu. demit itu yang berwujud manusia itu, demit itu. Sedangkan saya saja ya, uangnya buku si Kori itu
kata si Kori bilang semuanya ke Habib itu uang yang banyak-banyak tuh dibawa dari saya bang, sebanyak 26 juta bang. Sampai saya ditegur tuh uangnya dibawa bang, itu Raden Sekar Awan katanya. Anu itu ya, bawa dari pesanan buku apa dia? Buku saya bilang gini, Kori itu ya. Berjumpa sama si Kori ya, nih yang bawa kamu, berani kamu ya, itu mas saya penggal kamu kalau kamu menagih. Siapa ayo? Katanya saya di uang itu dibawa dari saya. Ayo, sayangnya ada di mana? Pak Tuan, pesanan buku saya anti desa Kori itu ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sama si Kori itu saya tuh karena dibilang ini. Gini Gus Hasan, Gimana sehat? kalau kita Sedangkan main saya media bang ya, sosial, bangnya kalau saja kita main saya nggak media tahu, sosial, nggak harus punya. berhati-hati juga karena di situ banyak penipuan di situ. Harus berhati-hati juga di situ. Buku banknya saya nggak punya bang. Uang tuh dibawa lari kata si Kori yang katanya si Kori itu buat buku. Itu uangnya dibawa lari saya. HP tuh sampai semua HP itu tegur saya. Tuh bawa. Saya lawan. Ayo suruh datang sini siapa? Ayo siapa yang mau nagih sini? Itu mas saya. Enggak kan gini ya, secara logika berpikir kalau orang itu otaknya waras ya, kalau orang itu otaknya waras, coba masalah utang piutang itu ranah pribadi atau ranah publik? Ranah pribadi. Pribadi. Ini contoh ya. Oke. Ini contoh. Nah, sebentar. Oke. Nah, ketika dia membicarakan hutang orang lain di publik, jangankan berhutang sama dirinya, apalagi berhutang sama orang lain kan gitu, yang tidak ada kaitannya dengan dia. Apakah tidak masuk dari aduan pencemaran nama baik? Masuk pencemaran itu. Masuk pencemaran. Karena ikut campur pribadi orang. Itu 1 bulan yang lalu dari bulan Syakban sudah saya peringatkan. Saya masih menghormati kamu karena kamu masih ada di barisan kita. Hati-hati, kalau saya sampai hilang kesabaran, kamu pasti masuk penjara itu. Karena bukti-buktinya banyak kamu itu. Macam ini saja. Saya Sementara begini teman-teman ya, saya tanya, siapa saja? Saya berhutang sama siapa saja? Mana ditunjukkan buktinya? Lalu tujuannya apa membicarakan di publik sementara kita tadi itu sedang membicarakan kaidah isbat nasab dalam hal kesepadanan syukro istifadah dengan khutun nasabah? Kalau bukan mau mengacaukan pembahasan kita. Copro Gus, copro. Iya, koprok itu pak, koprok. Sedangkan saya tak beres, stres ya. Sedangkan ini saja, saya Bang Siam sama Bang Siam nih, saya punya hutang ya. Lepas itu disuruhkan ke Bang Emo ini 786. Ya dihajar sama Siam. Kamu siapa? Oh kamu bukan urusan kamu yang nagih kan gitu. Betul. Betul tak? Betul. Lagi pula, Ya, kalau ditinjau dalam hukum fikihnya, utang piutang itu kan diperbolehkan. Masalah melunas sih kan sesuai perjanjian, Gus. Bukankah begitu, Gus? Iya, betul. Cuma kan begini, ada kalau masalah utang piutang itu kan begini ya. Ada firman Allah itu, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau ternyata orang yang berhutang itu ketika sampai kepada waktunya dia kesulitan untuk melunasi hutangnya, fanadhiratun ila maisar, maka berikan jeda waktu sampai dia memiliki kemampuan untuk
melunasi hutangnya. Nah, kemudian yang kedua ya, sebagai orang yang tidak ada kaitan di dalam hutang piutang tadi, itu kan ajaran Kanjeng Nabi bagaimana? Afdalul a'mal, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Sebaik-baik amal itu adalah memberikan kebahagiaan kepada hati orang mukmin. Di antara memberikan kebahagiaan itu maksud Nabi itu apa? Yut'imu minhu ta'am, gitu kan? Mengenyangkan perut orang yang lapar dan haus, ya kan? Kemudian au yakshifu anhu karban, atau menghilangkan kesulitan orang, au yadfa'u anhu dainan, atau melunaskan hutang orang yang kesulitan untuk melunasi hutangnya. Itu ajaran Nabi. Gitu loh. Lah orang kayak tadi itu, andai kata benar tuduhan dia ke saya, orang kayak tadi tetap nggak bisa dibenarkan, toh? Ya iya, pemerintah pun ada undang-undangnya tentang mengumumkan hutang ke banyak orang itu. Ada undang-undangnya. Pas dilihat nih nominalnya lucu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh, kalau menjelaskan utang itu seperti saya nih bisa buktikan. Ini saya sendiri. Ini loh, baru bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau dilaporkan silakan. Ini baru bisa dipertanggungjawabkan, Bang. Nih, saya sepilkan buktinya. Ini atas nama saya sendiri. Kan ya, Bang? Lihat ya. Ya. Apa? Loh, kok turun lagi? Sepilnya mana sepilnya? Di mana orang kayak begitu? Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.